OB itu siapa sih? Bajunya aja kumal, berani duduk di lounge eksekutif. Ucap CEO Dita sambil tertawa bersama CEO Livia. Tapi beberapa menit kemudian, dua wanita itu pucat saat investor dari Jepang menunduk hormat pada si OB lusuh itu. Kalau OB ini ternyata bukan orang biasa. Kamu siap mental nontonnya sampai akhir? Komennya dong. Absen dari kota mana kamu nonton kisah viral ini? Absen di kolom komentar sekarang juga. Dari kota mana kamu? Langit Jakarta pagi itu mendung. Tapi langit di lantai 28 gedung Arunika Tower justru terang benderang dengan sinar lampu gantung kristal dan aroma kopi mahal yang baru diseduh. Di ruang tunggu eksekutif yang hanya diperuntukkan untuk para direktur dan tamu penting, dua wanita karir sedang duduk bersandar anggun di sofa kulit berwarna hitam gading. Keduanya mengenakan blazer mewah dengan brand yang tidak semua orang tahu cara melafalkannya. Mereka adalah Dita Alesha dan Livia Santoso, CEO dua startup besar yang sedang bersaing ketat memperebutkan suntikan dana dari investor luar negeri yang akan hadir pagi itu. Dita mengangkat secangkir cappuccino ke bibirnya sambil memandangi pemandangan kota dari balik kaca. Kau siap hari ini? Tanyanya, separuh menyindir, separuh menggoda. Livia tersenyum licik. Selalu. Lagi pula, startup kamu masih main di pasar lokal, Dit. Investor Jepang itu cari sesuatu yang punya napas global. Sepertiku. Percakapan itu mendadak terhenti saat seorang pria masuk ke lounge. Bajunya lusuh. Seragam OB berwarna biru pudar. Ada noda air di kerahnya. Rambutnya sedikit berantakan. Dan ada sedikit debu menempel di ujung celananya. Tapi ada satu hal yang membuat Dita dan Livia mengernyit. Pria itu membawa laptop, MacBook baru, bukan model lama. Dan tanpa rasa canggung, dia duduk di sofa seberang mereka. Livia langsung menatap Dita dengan tatapan geli. Serius? OB masuk lounge VIP. Dita mendengus pendek. Mungkin dia tersesat. Atau ngelunjak. OB zaman sekarang suka nggak tahu tempat. Pria itu tak menanggapi. Wajahnya tenang. Tangannya lincah mengetik di laptop. Sesekali menggulir dokumen. Seperti seseorang yang benar-benar punya urusan penting. Dita memperhatikan, ada beberapa berkas cetak di sampingnya dengan tabel dan grafik. Tapi karena seragamnya yang kumuh, semua analisa itu terlihat seperti lelucon bagi mereka. Coba deh, bisik Livia lebih pelan. Apa dia pura-pura sibuk supaya dianggap penting? Apa jangan-jangan, dia OB yang punya cita-cita jadi CEO? Cibir Dita sambil terkekeh. Tawa mereka memecah keheningan lounge. Namun pria itu tetap tidak bergeming. Ia hanya menoleh sebentar dan memberi anggukan kecil. Sopan, tapi tak rendah diri. Itu justru membuat keduanya tambah jengkel. Ah, percaya diri banget. Tampang kayak gitu, gaya kayak direktur. Sindir Livia lebih keras. Berharap pria itu merasa malu. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Si OB menyimpan laptopnya dengan tenang. Lalu mengeluarkan sebuah buku catatan berbahasa Jepang. Tulisan di sampulnya terlihat seperti laporan atau jurnal, dan sesaat kemudian, ia mulai membaca serius. Sama sekali tak terusik oleh tawa atau cibiran dari dua wanita sukses itu. Sekretaris gedung yang sejak tadi berdiri di balik kaca, tampak gelisah. Ia beberapa kali melirik pria tersebut, lalu menatap jam tangannya. Wajahnya menunjukkan kekhawatiran. Seperti ingin menghampiri tapi tertahan. Dita melihat itu dan mendesis pelan. Lihat tuh, bahkan sekretarisnya bingung mau negur atau enggak. Livia mencibir. Mungkin dia OB titipan. Tahu sendiri zaman sekarang banyak yang pakai orang dalam buat ngelamar kerja. Tapi tetap aja, sopan santun harus ada. Dita kemudian berdiri. Ia berjalan menghampiri dispenser air mineral. Tapi sengaja melewati si pria yang duduk. Saat ia melintas, ia menoleh cepat ke arah name tag kecil di seragamnya. Tertulis, Aldo. Aldo ya? Ucap Dita, pura-pura ramah. Kayaknya kamu salah ruangan deh. Ini lounge eksekutif. OB biasanya pakai ruang istirahat belakang. Aldo hanya mengangguk. Terima kasih infonya, Bu. Suara pria itu tenang. Tak terdengar rendah diri. Tapi Dita merasa seperti ditampar. Bukan karena suaranya, tapi karena caranya tetap tenang.
Seolah-olah dia tahu sesuatu yang mereka tidak tahu. Livia berdiri, ikut mendekat. Kalau nggak mindah sekarang, nanti investor datang bisa salah paham loh. Disangkanya tempat ini terbuka untuk semua kalangan. Sekretaris gedung akhirnya tak tahan. Ia mendekat dengan wajah pucat. Maaf Bu Dita, Bu Livia, mohon maaf sebesar-besarnya, saya. Tapi sebelum ia sempat menjelaskan lebih jauh, lift utama terbuka perlahan. Dari balik pintu, terdengar suara derap sepatu kulit mahal dan beberapa pria bersetelan jas hitam yang tampak formal. Salah satu di antara mereka adalah pria Jepang tua, berambut putih rapi, yang membawa koper kulit. Di belakangnya, para staf dengan laptop dan berkas. Dita langsung membenarkan blazernya. Livia merapikan rambutnya. Tapi yang tak mereka sangka, langkah investor itu berhenti tepat di depan pria lusuh tadi. Dan yang lebih mengejutkan, investor itu membungkuk dalam-dalam, menghormat penuh respek. Long time no see, Takumi-san. Wajah Dita dan Livia langsung berubah. Jantung mereka seperti ditarik turun ke perut. Siapa sebenarnya pria OB bernama Aldo ini? Hening. Bukan karena tidak ada suara, tapi karena semua suara di ruangan terasa ditelan ketegangan yang tiba-tiba hadir tanpa aba-aba. Dita dan Livia berdiri membeku di tengah lounge eksekutif yang kini seolah tak lagi menjadi milik mereka. Aroma kopi, suara AC yang berdengung pelan, hingga bunyi sepatu kulit investor Jepang yang baru saja tiba, semuanya seperti berkonspirasi menyoroti satu hal. Pria lusuh bernama Aldo yang baru saja dipanggil dengan sebutan yang sangat asing di telinga mereka, Takumi-san. Dita menoleh perlahan ke arah Livia. Mata mereka saling bertukar kebingungan. Nama Jepang itu menggantung di udara, menyayat rasa percaya diri yang sebelumnya begitu tinggi. Sementara itu, Aldo hanya tersenyum tipis, membungkuk sopan membalas hormat dari pria tua yang ternyata adalah Emer Yamazaki, sang investor besar yang sudah mereka nanti selama berminggu-minggu. Tapi belum cukup mengejutkan. Yang membuat dua CEO itu hampir kehilangan keseimbangan adalah ketika Emer Yamazaki menepuk bahu Aldo dengan penuh hangat, lalu berkata dalam bahasa Jepang yang sangat fasih dan cepat. Tak satu pun kata mereka pahami. Tapi yang jelas, ekspresi hormat dan nada penuh penghargaan itu tidak bisa disalahartikan. Aldo membalas dalam bahasa Jepang yang sama, dengan artikulasi yang jelas, intonasi yang penuh wibawa, dan ketenangan yang membuat dua wanita yang biasanya dominan itu serasa dikerdilkan. Dia fluent. Gumam Livia lirih. Dita tak bisa menjawab. Lehernya kaku. Tangannya gemetar kecil. Ketegangan itu memuncak saat Emer Yamazaki memandang ke arah mereka. Tersenyum sopan, lalu mengangguk. Good morning, ladies. Ucapnya dalam bahasa Inggris beraksen halus. You must be the two cheos I was scheduled to meet. Dita langsung bereaksi, menyembunyikan keterkejutannya. Yes, we are. I'm Dita Alesha, founder of Greenloop. Ucapnya dengan senyum paksa. Livia Santoso, sambung Livia cepat-cepat, mencoba merebut perhatian kembali. CEO dari Transpixel. Kami sangat menantikan kehadiran Anda hari ini. Namun Yamazaki tak menjawab langsung. Ia menoleh ke Aldo, seolah menanti arahan. Aldo lalu melihat ke arah meja di sudut ruangan dan memberi isyarat sopan. Silakan duduk, Yamazaki-san. Kita bisa mulai diskusi di sana. Yamazaki mengangguk dan berjalan lebih dulu, diikuti oleh stafnya. Tapi tidak dengan Aldo. Ia tetap berdiri, menatap Dita dan Livia. Tatapannya tidak sinis, tidak marah, justru terlalu tenang, dan itu jauh lebih menekan. Kalian tak perlu khawatir, ucap Aldo dengan nada datar. Meeting kalian tetap berlangsung. Aku hanya diminta hadir lebih awal oleh Yamazaki-san untuk review awal sebelum presentasi. Review awal. Dita memicingkan mata. Maaf, kamu siapa sebenarnya? Aldo menoleh. Menatap langsung ke mata Dita. Untuk pertama kalinya sejak masuk ruangan, ekspresi wajahnya berubah sedikit lebih tegas. Kalau aku jelaskan sekarang, kamu belum tentu percaya, ucapnya singkat. Livia spontan tertawa hambar. Jadi kamu bukan OB? Aldo menatapnya lama,
Sebelum akhirnya menjawab dengan lirih tapi menusuk. Apakah cara berpakaian menentukan nilai seseorang, Bu Livia? Livia kehilangan kata. Dita mencoba menyelamatkan situasi. Kami tidak bermaksud meremehkan, hanya saja, ruangan ini memang diperuntukkan untuk tamu penting, bukan staf lapangan. Menarik, gumam Aldo. Tapi, apakah kalian tahu siapa saja yang mengatur regulasi lounge ini? Pertanyaan itu terdengar aneh, namun seolah membunyikan lonceng peringatan di benak mereka. Seketika, Dita teringat ekspresi panik sekretaris gedung tadi. Livia mulai mengingat kembali satu info samar dari email mingguan manajemen gedung, bahwa pemilik baru gedung Arunika Tower adalah investor swasta yang tidak ingin diungkap identitasnya sampai acara grand opening bulan depan. Seketika tubuh mereka terasa dingin. Namun Aldo tak melanjutkan penjelasannya. Ia hanya berjalan melewati mereka, kembali duduk di tempat semula. Kali ini tak ada yang berani menegurnya. Bahkan Dita yang biasanya tak segan menegur karyawan pun tak sanggup membuka mulut. Livia terduduk pelan. Napasnya memburu. Dit, jangan-jangan dia. SSST. Potong Dita cepat. Jangan ngomong sembarangan. Jangan menarik kesimpulan sendiri. Tapi dalam hatinya, Dita sudah merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Terlalu banyak yang janggal. Terlalu tenang pria itu menghadapi dua CEO besar. Terlalu berwibawa caranya berbicara dengan investor. Terlalu mudah ia membuat orang-orang penting itu tunduk hormat padanya. Dan ketika Yamazaki memanggil, "Takumi-san, please join us," Dita dan Livia hanya bisa menoleh, menelan ludah. Aldo, atau siapapun dia sebenarnya, bangkit dari sofa, melangkah menuju ruang meeting eksekutif, mendahului dua wanita yang tadi menertawakannya. Dan saat ia membuka pintu meeting room, Livia sadar satu hal. Mereka bukan lagi pusat perhatian hari itu. Pintu ruang meeting eksekutif tertutup perlahan di belakang Aldo. Dentingan kecil dari engsel pintu terasa seperti palu yang memukul hati Livia dan Dita. Mereka masih berdiri di lounge, seperti dua orang yang tersesat di ruang milik sendiri. Mata mereka menatap kosong ke arah ruangan tempat sang OB baru saja masuk bersama investor paling penting dalam karir mereka. Tak ada yang bicara selama beberapa detik. Bahkan suara AC kini terasa seperti jeritan di telinga. Livia menarik napas, mencoba menegakkan pundaknya yang mulai terasa berat. "Sudah, kita masuk juga," ucapnya dengan suara lirih namun penuh kegugupan. Dita mengangguk pelan, meski seluruh tubuhnya menolak. Langkah mereka terasa berat saat menuju ruang meeting. Setiap detik seakan memperpanjang rasa malu dan canggung yang tak kunjung reda. Mereka masuk ruangan, dan mendapati semua orang sudah duduk rapi. Yamazaki duduk di tengah, dengan Aldo di sebelah kanan dan dua stafnya di kiri dan kanan lainnya. Yang membuat jantung keduanya makin tak tenang. Kursi di hadapan Yamazaki yang seharusnya disediakan untuk mereka, kini menyempit. Posisi Aldo berada sejajar, bukan lebih rendah. Bahkan ada secangkir kopi spesial yang diletakkan di depannya, seperti milik seorang pejabat penting. "Silakan duduk," ucap Yamazaki ramah. Dita dan Livia tersenyum paksa. Saat mereka duduk, Dita melirik ke arah Aldo, yang kini sama sekali tidak terlihat seperti OB. Dengan kemeja putih bersih yang entah sejak kapan ia pakai, rambut yang sudah rapi, dan jam tangan mahal yang tersemat di pergelangan kirinya, pria itu tampak seperti eksekutif tinggi yang sangat berpengaruh. Pertemuan dimulai dengan perkenalan formal. Yamazaki menjelaskan tujuannya datang ke Jakarta, untuk mendanai startup yang bukan hanya menjanjikan secara ide, tapi juga kuat secara kepemimpinan. Ia menjelaskan bahwa nilai perusahaan bukan hanya soal valuasi, tapi tentang siapa yang memimpinnya. "Bagi kami," ujar Yamazaki dalam bahasa Inggris lembut, "seseorang yang kami percayakan dana harus punya karakter. Visi saja tidak cukup. Kami ingin tahu siapa mereka saat tidak ada kamera, saat tidak ada panggung, saat mereka menghadapi orang kecil. Itu cerminan sejati dari hati seseorang." Ucapan itu membuat Dita menahan napas. Livia menggigit bibir, gelisah. Lalu, presentasi dimulai. Dita maju lebih dulu. Ia menjelaskan tentang Greenloop, aplikasi eco lifestyle yang telah menjangkau 2 juta pengguna.
Slidenya mengilap. Angka-angka pertumbuhan naik. Prestasi ditampilkan. Namun suaranya sedikit goyah. Seperti membaca naskah tanpa keyakinan penuh. Setiap ia menyebut leadership atau company culture, matanya tak bisa lepas dari Aldo, yang duduk diam, mendengarkan sambil mencatat sesuatu di iPad-nya. Lalu giliran Livia. Ia tampil dengan lebih percaya diri, membawakan visi Transpixel, platform teknologi iklan yang mengintegrasikan AI. Ia bahkan menyisipkan humor dan beberapa kalimat berbahasa Jepang. Yamazaki tersenyum, tapi tidak banyak berbicara. Setelah selesai, Yamazaki menatap ke arah Aldo. Takumi-san, your thoughts. Aldo menutup iPad-nya perlahan, lalu menatap dua CEO itu dengan mata yang sulit diterka. Tenang, tapi tajam. Angka-angka mereka bagus. Ucapnya pelan. Presentasi mereka juga profesional. Dita dan Livia saling pandang. Tapi ekspresi Aldo belum selesai. Tapi dalam beberapa minggu terakhir, aku sudah mengamati banyak hal. Secara langsung. Ia menatap Dita. Aku pernah menyapu ruang tamu kantor Greenloop. Tak satu pun stafmu yang menyapa. Bahkan saat aku terjatuh membawa vacuum cleaner. Kau lewat di depanku tanpa menoleh. Dita menahan napas. Tenggorokannya tercekat. Lalu ia menatap Livia. Aku pernah diminta membawakan air ke ruang meeting Transpixel. Saat aku tidak sengaja menumpahkan setetes di meja, kamu memarahiku di depan semua orang, lalu menyuruh satpam mengusirku. Wajah Livia berubah merah padam. Itu. Aku tidak tahu kalau. Aldo mengangkat tangan, menghentikan pembelaannya. Kalian tidak tahu karena kalian tidak pernah ingin tahu siapa yang kalian hadapi. Bagimu, OB adalah kelas 2. Staff cleaning service hanya pelengkap. Yamazaki terlihat sangat serius mendengarkan. Aldo menunduk sejenak. Dan inilah alasan kami melakukan evaluasi diam-diam. Kami menyamar. Kami ingin melihat bukan hanya presentasi, tapi hati. Dita mulai merasa dadanya sesak. Ia tahu ini bukan lagi sekadar evaluasi bisnis. Ini adalah cermin besar yang memantulkan siapa mereka sebenarnya saat tak ada spotlight menyorot. Livia mencoba menahan air matanya. Kami manusia biasa. Kami juga punya kekurangan. Aldo menatapnya. Betul. Dan pemimpin sejati adalah mereka yang tetap menjaga hati walau tidak sedang dinilai. Yamazaki mengangguk. Saya setuju. Karakter lebih penting dari capaian. Hening menggantung di ruangan. Tapi bukan hening biasa, hening yang menampar. Sebuah hening yang menyisakan rasa malu, perih, dan keterpurukan dalam diam. Suasana ruang meeting terasa aneh, dingin. Walau suhu ruangan tidak berubah, wajah Dita dan Livia masih menyimpan ekspresi setengah tak percaya, setengah takut. Kedua CEO muda itu telah kehilangan keseimbangan, bukan karena produk mereka gagal, tapi karena keangkuhan mereka sendiri telah menjadi senjata makan tuan. Namun mereka belum tahu, pukulan paling telak justru belum datang. Aldo duduk kembali. Namun kali ini bukan sebagai orang yang dianggap bawahan, tapi sebagai seseorang yang kini jelas memiliki peran lebih tinggi dari siapapun di ruangan itu. Yamazaki membuka map hitam dari koper kecilnya. Lalu menggeser selembar dokumen ke arah Aldo. Tanpa berkata-kata, Aldo mengambil dokumen itu, membaca sekilas, lalu menandatanganinya. Gerakannya cepat, percaya diri, dan tenang. Seolah ia sudah menandatangani ratusan dokumen penting sebelumnya. Dita memicingkan mata, mencoba membaca tulisan pada lembar itu, tapi tak sepatah kata pun yang bisa ia pahami. Seluruh dokumen itu ditulis dalam huruf kanji. Dan saat Aldo menyerahkan kembali dokumen tersebut, ia berbicara dalam bahasa Jepang yang lancar, penuh intonasi hormat tapi sangat terstruktur, bukan hanya fasih, tapi menunjukkan bahwa dia terbiasa menggunakan bahasa itu dalam konteks bisnis formal. Wajah Yamazaki pun mengangguk beberapa kali dengan puas. Dia, native speaker? Bisik Livia pelan ke Dita, nyaris tak bersuara. Dita hanya menggeleng pelan. Mulutnya terbuka, namun tak ada kata yang sanggup keluar. Wajahnya sudah kehilangan warna. Seketika itu,
Dua staf Yamazaki bangkit dari kursi. Salah satunya menaruh tablet di hadapan mereka, menampilkan profil Aldo lengkap dengan nama panjang, Aldo Takumi Kenzaki. Kepala Dita langsung menoleh. Kenzaki. Staf Jepang itu menjelaskan dengan bahasa Inggris sopan. Mr. Aldo Takumi Kenzaki adalah anak angkat dari keluarga Kenzaki Group, konglomerasi properti dan teknologi di Jepang. Ia lulus dari University of Tokyo, melanjutkan ke Harvard Business School, dan sekarang menjabat sebagai founder dari divisi evaluasi internasional Kenzaki Capital. Livia hampir terjatuh dari kursinya. Jantungnya berdebar tak karuan. Founder. Tablet itu lalu digeser, menampilkan foto Aldo dengan jas rapi berdiri bersama para pemimpin bisnis dunia dalam acara konferensi internasional. Dita menatap layar itu lama. Wajah yang sama dengan pria lusuh yang kemarin ia remehkan, tapi kini memancarkan aura yang berbeda 180 derajat. Mereka berdua pernah mengejek rambutnya yang berantakan, bajunya yang kumal, dan sepatu kerjanya yang dekil. Tapi mereka tidak pernah tahu, di balik semua itu, tersembunyi seseorang yang posisinya jauh lebih tinggi dari yang mereka sangka. Seseorang yang tidak hanya memiliki kekuatan modal, tapi juga kekuatan untuk menilai karakter seseorang secara diam-diam. Aldo berbicara lagi, kali ini dalam bahasa Indonesia yang sangat tenang. Saya tahu ini sulit dipercaya, tapi saya memang sengaja datang ke Jakarta dengan cara seperti ini. Tanpa pengawalan, tanpa pengumuman, tanpa gelar. Saya menyamar jadi OB, teknisi, kadang juga kurir. Bukan karena saya suka berpura-pura, tapi karena saya ingin melihat siapa yang benar-benar punya hati sebagai pemimpin. Dita meremas rok kantornya kuat-kuat. Suaranya tercekat, tapi ia berusaha bicara. Tapi kenapa harus kami? Aldo menatapnya lama. Karena kalian dua kandidat yang menjanjikan di atas kertas. Tapi saya ingin tahu, apakah jiwa kalian juga sekuat presentasi kalian? Dan, ternyata tidak. Livia menunduk. Pundaknya gemetar. Matanya mulai basah. Saya minta maaf. Saya terlalu cepat menilai. Maaf tidak mengubah keputusan, ucap Aldo tegas. Tapi ia bisa menyelamatkan harga diri kalian. Yamazaki ikut berbicara. Kami di Jepang percaya, rendah hati itu bukan sekadar sikap tapi fondasi. Livia mengangguk pelan. Air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. Aldo bangkit perlahan. Ia berdiri, menatap mereka satu persatu. Saya tidak membenci kalian. Tapi saya tidak bisa mempercayakan investasi triliunan pada orang yang menilai manusia hanya dari seragamnya. Dita menahan air mata. Tapi saat ia mengangkat wajahnya, ia justru melihat senyum tipis dari Aldo. Senyum yang bukan ingin merendahkan, tapi mengingatkan. Dan itulah yang membuatnya merasa lebih sakit, karena Aldo tidak marah. Ia hanya kecewa. Terima kasih sudah menyambut saya, walau awalnya bukan dengan tangan terbuka. Ucap Aldo terakhir kali sebelum melangkah keluar dari ruang meeting, diikuti Mr. Yamazaki dan para stafnya. Pintu kembali tertutup. Tapi kali ini, bukan hanya suara yang tertinggal. Yang tertinggal adalah pelajaran dan rasa sesal yang menghantui tanpa suara. Langit siang Jakarta mulai mendung saat Dita dan Livia keluar dari ruang meeting. Pintu yang tertutup di belakang mereka seakan menjadi batas antara dunia yang lama, di mana mereka berdiri sebagai penguasa ruangan, dengan dunia baru yang membuat mereka kehilangan pijakan. Langkah kaki mereka pelan. Tidak ada lagi denting sepatu hak tinggi yang penuh percaya diri seperti pagi tadi. Kini setiap hentakan justru terasa seperti beban. Dita terdiam di dekat jendela lounge, memandangi gedung-gedung tinggi yang sebelumnya selalu membuatnya merasa besar. Tapi sekarang, semuanya terlihat mengecil. Atau mungkin, dia yang baru sadar betapa kecil dirinya selama ini. Livia duduk di sofa, menunduk dalam. Tangannya menggenggam erat ponselnya. Tapi layar itu kosong. Notifikasi pekerjaan masuk. Tapi otaknya tidak bisa merespons. Wajahnya pucat. Matanya sayu. Tak ada kata yang keluar dari bibirnya. Tapi air matanya mulai mengalir pelan. Beberapa menit kemudian, langkah tergesa dari seseorang memecah keheningan. Sekretaris gedung datang menghampiri dengan wajah gelisah.
Tangannya gemetar membawa map coklat. Bu, saya minta maaf, katanya nyaris berbisik. Dita mengerutkan dahi. Maaf untuk apa? Sekretaris itu menunduk. Saya seharusnya memberitahu lebih awal. Tapi saya dilarang keras bicara oleh beliau. Beliau siapa? Tanya Livia, suaranya parau. Pak Aldo. Dita langsung menatap tajam. Apa maksudmu? Sekretaris itu membuka map coklat dan mengeluarkan satu berkas. Dokumen pemindahan hak pengelolaan gedung Arunika Tower. Di bagian tanda tangan, tertera nama lengkap, Aldo Takumi Kenzaki. Tanggalnya tertulis sebulan lalu. Cap resmi dari notaris pun tertera jelas. Mulai bulan ini, gedung ini resmi milik beliau, Bu. Dunia Livia seakan berputar. Gedung ini? Ya. Termasuk semua lantai, ruang meeting, lounge VIP, bahkan tempat parkir. Semuanya. Dita menelan ludah. Tak percaya. Jadi, sejak tadi. Ya, sejak 3 minggu lalu beliau sudah berkeliling sebagai OB, cleaning service, bahkan sempat masuk ke bagian dapur. Banyak karyawan tidak sadar. Mereka pikir beliau hanya pekerja kontrak. Livia menggeleng perlahan. Air matanya pecah lagi. Aku pernah menyuruh satpam mengusir dia. Aku bilang dia bau, dan bikin malu. Sekretaris itu mengangguk pelan. Beliau tidak marah, Bu. Hanya tersenyum. Senyum itu yang kini menghantui Livia. Bukan karena jahat, tapi justru karena terlalu tenang. Karena dalam diamnya, pria itu melihat semua, menilai semua, dan tetap memilih diam. Dita terduduk perlahan. Aku pernah menyuruhnya ambilkan tisu di toilet. Dengan nada tinggi. Aku bahkan tidak menatap wajahnya. Tak ada yang bicara selama beberapa menit. Ruangan terasa seperti ruang pengadilan, di mana mereka dihukum bukan karena melanggar hukum, tapi karena melupakan nilai-nilai manusiawi yang seharusnya mereka jaga sebagai pemimpin. Beberapa saat kemudian, ponsel Dita berbunyi. Notifikasi dari email. Tangan Dita bergetar saat membuka pesan itu. Subjek: informasi investor kepemilikan gedung. Isi email tersebut singkat. Kepada seluruh tenan. Mulai tanggal 1 bulan ini, kepemilikan gedung Arunika Tower telah beralih ke PT Takumi Global Asset Indonesia. Seluruh kebijakan operasional kini dikendalikan langsung oleh pemilik baru. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Direktur Operasional kami, Aldo Takumi Kenzaki. Dita terdiam. Tangannya gemetar. Lalu menoleh pada Livia. Dia bukan hanya evaluasi kita. Dia pemilik gedung ini. Livia menatap Dita. Kita selama ini merasa punya segalanya. Tapi kita bahkan tidak tahu siapa yang duduk diam di sudut ruang. Tangis Livia makin deras. Tapi bukan hanya karena malu. Bukan hanya karena reputasi hancur, melainkan karena sadar, dirinya telah kehilangan sesuatu yang lebih besar, kepercayaan dari seseorang yang seharusnya bisa menjadi mitra terkuat. Di tempat lain di lantai atas, Aldo berdiri di balkon penthouse Arunika Tower, memandang ke arah cakrawala. Jasnya kini rapi, rambutnya disisir ke belakang. Di sampingnya, Yamazaki menatap langit yang sama. Kau yakin dengan keputusanmu? Tanya Yamazaki. Aldo mengangguk. Saya hanya ingin memberi pelajaran. Bukan menghancurkan. Tapi kadang, pelajaran terbaik adalah yang datang dari rasa malu yang paling dalam. Yamazaki tersenyum kecil. Kau mengingatkanku pada ayahmu dulu. Tenang, tapi tajam. Ia akan bangga melihatmu sekarang. Aldo menghela napas. Saya hanya ingin mencari pemimpin yang bukan hanya hebat di depan investor, tapi juga ketika berbicara pada OB. Hujan mulai turun di luar Arunika Tower. Butiran air membasuh kaca jendela, menetes perlahan, menciptakan suara ritmis yang menyerupai detak waktu, tenang tapi menekan. Dita berdiri di depan kaca itu, termenung. Wajahnya memantul samar di permukaan yang buram oleh hujan. Di belakangnya, Livia masih duduk di sofa, memegangi kepala dengan kedua tangan, seolah ingin menahan semua beban rasa bersalah yang menggulung seperti badai. Dia bukan OB,
gumam Dita pelan. Suaranya bergetar. Dia bahkan bukan orang biasa. Livia mengangkat wajahnya. Matanya merah. Tapi kenapa? Kenapa dia sampai mau menyamar begitu jauh? Untuk apa? Dita tak menjawab. Namun pikirannya melayang jauh. Mencoba mengurai kembali potongan memori yang samar. Nama itu, Aldo Takumi Kenzaki, terdengar asing. Tapi entah kenapa terasa akrab. Ia memejamkan mata. Menelusuri masa-masa ketika dirinya belum menjadi CEO yang diidolakan media. 7 tahun lalu. Gedung lama Greenloop masih berlantai 3. Ruangannya sempit. Cat dindingnya kusam. Di antara para magang yang datang silih berganti, ada satu pemuda yang selalu datang paling pagi dan pulang paling malam. Seragamnya sederhana, hanya kemeja putih dan celana hitam murah. Tapi yang membuatnya menonjol adalah caranya bekerja. Diam, teliti, tapi matanya tajam memperhatikan setiap detail rapat, seolah menyimpan setiap kata yang keluar dari mulut para atasan. Dita masih ingat. Pemuda itu pernah mendatanginya membawa proposal kecil, hanya beberapa lembar kertas lusuh. Bu Dita, katanya kala itu dengan suara sopan. Saya punya ide sistem logistik sederhana untuk distribusi internal aplikasi ini. Boleh saya tunjukkan? Dita, yang saat itu sedang dikejar deadline dan penuh tekanan, bahkan tak menatap wajahnya. Mas, kamu magang, bukan bagian riset. Simpan saja ide kamu. Nanti juga lupa sendiri. Pemuda itu tersenyum kecil. Baik, Bu. Terima kasih sudah mendengarkan. Namun yang terjadi, ide itu tak pernah sampai ke meja rapat. Padahal kelak, Dita tahu, mekanisme logistik digital yang digunakan oleh perusahaan raksasa Jepang, konsepnya mirip persis dengan rancangan di kertas kusam pemuda itu. Pemuda itu bernama Aldo. Livia pun punya potongan kisah sendiri. 3 tahun lalu, saat Transpixel masih merangkak mencari investor, seorang pelamar datang ke kantornya. CV-nya sederhana, tidak mencantumkan universitas bergengsi, hanya menulis lulusan luar negeri, tanpa rincian. Livia saat itu tengah gila kerja, terlalu fokus pada citra perusahaan. Saat Aldo datang dengan kemeja lusuh dan rambut acak, ia menatapnya dengan tatapan menilai dari ujung kaki sampai kepala. Maaf, kata Livia dengan senyum tipis. Kami mencari seseorang dengan latar belakang kuat di bidang digital marketing internasional. Kamu kelihatan terlalu biasa. Aldo mengangguk pelan. Saya mengerti, Bu. Tapi mungkin saya bisa bantu evaluasi strategi promosi Anda. Gratis. Ada beberapa poin yang bisa diperbaiki. Livia sempat tersenyum sinis. Kalau kamu jago, kamu tidak akan datang dengan pakaian seperti itu. Kalimat itu, yang dulu ia ucapkan tanpa pikir panjang, kini menggema di kepalanya seperti kutukan. Ia menggenggam rambutnya. Air mata menetes deras. Aku ingat. Aku pernah usir dia. Aku pikir dia pengangguran cari belas kasihan. Dita menatapnya pelan. Kau bukan satu-satunya. Liv. Aku juga pernah mengabaikannya. Dia pernah di sini dulu, dan aku tidak pernah tahu siapa dia sebenarnya. Sementara itu, di lantai atas, Aldo berdiri di depan jendela besar ruang kantornya yang baru direnovasi. Angin dari pendingin ruangan terasa dingin, tapi bukan itu yang membuat bulu kuduknya berdiri, melainkan kenangan lama yang terus kembali. Ingatannya tentang 2 perempuan muda ambisius yang dulu ia kagumi dari jauh, karena semangatnya, karena keberaniannya membangun sesuatu dari nol. Tapi waktu dan kesombongan mengubah mereka. Dulu, ia hanyalah anak yatim dari Indonesia yang diadopsi oleh keluarga Kenzaki di Jepang. Ia tumbuh dengan 2 nama, Aldo dari ibu kandungnya di Indonesia, dan Takumi dari ayah angkatnya. Ia belajar kerja keras dari kemiskinan, dan belajar disiplin dari budaya Jepang. Saat ayah angkatnya meninggal, ia mewarisi sebagian kecil saham Kenzaki Group, dan mengubahnya menjadi divisi khusus yang bergerak mencari pemimpin muda Asia yang layak dibina. Namun setiap kali ia kembali ke Jakarta, ia menyamar. Menjadi OB, teknisi, bahkan tukang servis printer. Ia ingin melihat wajah asli manusia, tanpa topeng profesional. Dan disinilah ironi itu datang.
Dua CEO yang dulu ia kagumi justru mengujinya tanpa tahu siapa dirinya. Aldo menatap hujan di luar jendela. Mereka bukan orang jahat, gumamnya lirih. Hanya lupa rasanya jadi kecil. Ia menutup matanya, mengingat masa kecilnya di panti asuhan, ketika ia sering disuruh membersihkan sepatu pengurus hanya agar bisa makan lebih banyak. Ia tahu rasanya diremehkan karena penampilan. Ia tahu luka yang tumbuh dari penghinaan kecil. Mungkin itu sebabnya ia memilih cara ini, bukan untuk balas dendam, tapi untuk membuka mata mereka. Ia tahu, pelajaran paling dalam tidak datang dari omelan, tapi dari keheningan setelah malu. Di bawah sana, Dita memandangi langit kelabu yang kini mulai reda. Dalam dirinya muncul sesuatu yang belum pernah ia rasakan selama menjadi pemimpin, penyesalan yang begitu tulus. Bukan karena kehilangan dana investasi, tapi karena kehilangan rasa hormat dari seseorang yang diam-diam lebih layak dihormati darinya. Livia bangkit. Matanya sembab. Kita sudah menjatuhkan diri sendiri, Dit. Dita mengangguk. Dan dia yang kita remehkan. Justru orang yang paling layak menguji siapa kita sebenarnya. Hening menyelimuti mereka. Hujan berhenti. Tapi hati mereka masih diguyur rasa sesal yang tak kunjung kering. Pagi berikutnya, lobi Arunika Tower dipenuhi wartawan dan tamu undangan. Karpet merah digelar dari pintu masuk hingga ke ballroom lantai dasar. Sebuah backdrop besar bertuliskan, Asia Leadership Funding Summit 2025 presented by Kenzaki Capital, menghiasi panggung utama. Ini bukan sekadar konferensi biasa. Ini adalah momen besar di mana Kenzaki Capital akan mengumumkan perusahaan-perusahaan muda yang layak mendapatkan suntikan dana dan kolaborasi strategis internasional. Di antara kerumunan tamu penting, Dita dan Livia berdiri bersebelahan. Keduanya tidak lagi berdandan glamor seperti biasanya. Wajah mereka tetap cantik, tapi bayang-bayang kekalahan dan rasa malu begitu jelas terpancar. Tatapan mata mereka tidak lagi sombong atau percaya diri. Yang tersisa hanyalah harapan samar dan pertanyaan besar yang menghantui. Masih adakah kesempatan? Dita menggenggam map presentasinya. Materi pitch sudah disempurnakan semalaman. Semua data keuangan, user growth, hingga potensi ekspansi internasional sudah dipoles habis-habisan. Tapi di sudut hatinya, ia tahu, bukan itu yang akan diuji hari ini. Livia berdiri diam. Matanya menatap lurus ke arah podium kosong. Ia tak banyak bicara sejak insiden kemarin. Semua kebanggaannya runtuh dalam satu kalimat dari mulut Aldo. Saya tidak bisa mempercayakan investasi triliunan pada orang yang menilai manusia hanya dari seragamnya. Jam menunjukkan pukul 9.30. Musik instrumental khas Jepang diputar pelan. Para tamu mulai duduk. MC membuka acara dengan salam hormat, memperkenalkan bahwa hari ini adalah hari yang dinanti-nanti. Pengumuman besar Kenzaki Capital untuk memilih startup Indonesia yang akan mereka bimbing dan danai. Dan tak lama, pria itu muncul. Aldo Takumi Kenzaki naik ke atas panggung. Tapi kali ini, semua mata memandangnya dengan rasa hormat. Jas hitamnya rapi. Kancing kerahnya tertutupin lambang Kenzaki Group. Ia berdiri tegak dengan aura pemimpin sejati. Tidak ada sisa-sisa lusuh di tubuhnya. Yang ada hanyalah kekuatan tenang dari seseorang yang sudah melalui berbagai ujian dan kini berdiri untuk menilai yang lain. Tepuk tangan menyambutnya. Tapi Dita dan Livia tak mampu ikut bertepuk tangan. Tangan mereka gemetar, dan hati mereka lebih dulu berdetak cepat melebihi ritme panggung. Aldo berdiri di depan mikrofon. Ia tersenyum kecil, lalu mulai bicara. Selamat pagi. Hari ini bukan hanya tentang investasi, tapi tentang masa depan kepemimpinan. Di tengah dunia yang semakin cepat, kami tidak hanya mencari produk yang canggih atau pitch yang indah. Kami mencari karakter. Kami mencari pemimpin sejati. Ucapan itu langsung menohok ke ulu hati Dita dan Livia. Semua yang disampaikan Aldo terasa seperti cermin besar yang sengaja dipasang untuk memantulkan kesalahan mereka kemarin. Beberapa minggu terakhir, saya datang ke Indonesia tanpa pengumuman. Saya melihat langsung, dari bawah. Saya menyamar. Saya ingin tahu, siapa yang menghormati bukan hanya karena gelar, tapi karena kemanusiaan. Siapa yang bersikap baik bukan karena kamera,
tapi karena hati. Di barisan depan, Livia menggigit bibir. Dita menunduk dalam-dalam. Beberapa tamu mulai menoleh ke arah mereka, menyadari bahwa dua CEO cantik yang selama ini dielu-elukan media sedang dihantam realita yang telanjang. Saya mendengar banyak kata indah dalam ruang rapat. Tapi saya juga mendengar umpatan dari balik dinding pantry. Saya melihat tangan yang hangat menyambut investor, tapi juga tangan yang menepis staf lapangan. Dan dari semua yang saya lihat, saya belajar bahwa tidak semua pemimpin layak memimpin. Suasana ruangan sunyi. Bahkan MC yang tadi tersenyum kini menunduk. Kamera-kamera media terus menyorot. Tapi Dita dan Livia hanya berharap kamera itu tidak merekam wajah mereka. Aldo berhenti sejenak. Matanya menyapu ruangan. Hari ini, saya tidak akan menunjuk siapa yang tidak layak. Tapi saya akan mengumumkan siapa yang layak. Livia menahan napas. Matanya berkaca-kaca. Harapan terakhir itu masih tersisa meski tipis. Sementara Dita menutup map presentasinya perlahan. Ada sesuatu di dalam dirinya yang runtuh. Bukan karena kalah, tapi karena merasa tidak pantas lagi menang. Dan sebelum saya umumkan, saya ingin ucapkan satu hal untuk dua CEO luar biasa di ruangan ini. Dita Alesha dan Livia Santoso. Kalian hebat. Sangat hebat. Tapi hari ini, saya harap kalian bisa belajar satu hal, bahwa menjadi pemimpin bukan tentang siapa yang lebih tinggi, tapi siapa yang bisa membungkuk lebih rendah untuk melihat mereka yang tak terlihat. Kalimat itu membuat Dita meneteskan air mata. Ia sudah tidak peduli lagi dengan reputasi atau kamera. Yang terasa hanya satu, penyesalan yang tak bisa ditebus dengan presentasi atau proposal. Aldo kembali ke podium, lalu menunjuk ke layar besar di belakangnya. Tampilan layar berubah, menampilkan logo startup kecil yang tak dikenal banyak orang, tapi pernah disebut Aldo sebagai perusahaan yang memiliki jiwa pemimpin sejati. Dita dan Livia tahu, bukan mereka yang akan berdiri di atas panggung itu hari ini. Mereka datang sebagai kandidat, tapi pulang sebagai pelajar, dari seseorang yang dulu mereka anggap tak penting. Tepuk tangan terdengar, tetapi tidak membahana. Mungkin karena yang mendengar sedang menahan napas. Atau mungkin karena semua yang hadir sedang menyusun ulang persepsi mereka tentang siapa yang sebenarnya pantas dipanggil pemimpin. Di atas panggung, Aldo berdiri tenang. Sinar lampu sorot menyorot wajahnya dari samping, menciptakan bayangan tipis di pipinya yang menambah kesan tegas namun bersahaja. Layar besar di belakangnya kini memperlihatkan sebuah nama startup yang hampir tidak dikenal publik, bahkan tidak memiliki tim media sosial aktif seperti Greenloop milik Dita atau Transpixel milik Livia. Di layar itu tertulis, "Rakyat, teknologi untuk yang dilupakan." Banyak kepala di ruangan saling menoleh. Bahkan beberapa tamu asing tampak membuka ponsel, mencari-cari nama tersebut. Namun Dita dan Livia tidak bergerak. Mereka membeku. Telinga mereka panas. Mata mereka terbelalak. Bukan karena tidak mengenal nama itu, justru karena sangat mengenalnya. Dulu, Rakyatek adalah nama tim kecil yang hanya berisi 2 orang anak muda jebolan kampus daerah. Salah satu pendirinya, Indra, adalah mantan anak magang di Transpixel. Ia pernah duduk di ruang tunggu sambil membawa proposal, tapi tak pernah diberi waktu presentasi. Livia menolaknya langsung dengan kalimat, "Kamu terlalu polos untuk industri sekeras ini." Dita juga pernah bertemu Indra di sebuah acara seminar. Saat itu Indra menawarkan kolaborasi open source untuk mendistribusikan data sosial berbasis aplikasi. Tapi Dita hanya tersenyum sopan lalu berkata, "Fokus aja ke hal yang realistis. Dunia kita beda, Mas." Kini, nama Indra dan startupnya justru terpampang di layar raksasa. Aldo kembali bicara. Suaranya lembut, tapi menyayat. "Selama saya menyamar di berbagai perusahaan, saya juga mengamati satu perusahaan kecil yang nyaris tidak dilirik. Timnya kecil, dan tak satu pun dari mereka pernah menyombongkan latar belakang. Mereka mungkin tidak punya pitch deck mewah atau kantor yang glamor. Tapi mereka punya satu hal yang jarang saya lihat, hati." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara yang lebih dalam. "Rakyatek menerima saya saat saya datang sebagai OB.
Mereka bahkan menawari makan siang saat saya belum sempat makan. Saya duduk di ruang server mereka yang panas, dan mereka tetap berbagi kopi, meski hanya ada 2 gelas. Beberapa tamu mulai mengangguk. Di tengah kerumunan, jurnalis sibuk mengetik. Di sisi lain, Livia mulai kehilangan kendali atas emosinya. Matanya mulai berkaca, lalu pecah begitu saja. Tangisnya jatuh diam-diam. Ia tidak menangis karena iri, tapi karena sadar. Yang ia tolak dulu, justru orang yang tulus. Dita menghela napas berat, lalu menatap langit-langit ballroom. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Pikirannya dihantam kenyataan bahwa semua ilmu presentasi, semua strategi, semua networking yang ia banggakan, tidak ada yang berarti ketika hatinya tidak bersih. Ia tahu itu kini. Aldo mengangkat tangan, lalu menunjuk ke arah tengah ruangan. Hari ini, saya mengundang tim Rakyat Tech ke atas panggung. Mari kita rayakan jiwa kepemimpinan yang bersumber dari empati, bukan dari posisi. Indra dan rekan satu timnya berdiri pelan. Wajah mereka penuh keterkejutan. Mereka tidak tahu akan dipanggil. Mereka bahkan tak tahu kalau Aldo adalah orang yang dulu pernah bersihkan lantai di kantor kecil mereka. Tapi mereka tetap berjalan ke panggung dengan kepala tegak dan mata yang berkaca. Bukan karena bangga, tapi karena terharu. Tepuk tangan kini benar-benar bergemuruh. Kali ini bukan karena status, bukan karena nama besar, tapi karena rasa hormat. Karena semua yang hadir tahu, mereka sedang menyaksikan sebuah momen pembalikan nasib yang tulus dan adil. Dari atas panggung, Indra memegang mikrofon dengan suara bergetar. Saya tidak tahu harus bicara apa. Kami hanya ingin membuat aplikasi sederhana untuk UMKM dan pedagang kecil, agar mereka bisa bersaing di era digital. Kami tidak pernah membayangkan bisa berdiri di sini. Ia menoleh ke Aldo. Dan saya juga tidak tahu bahwa orang yang dulu kami ajak makan mie instan, ternyata orang yang telah mengubah hidup kami hari ini. Terima kasih, Pak Aldo. Aldo tersenyum. Tapi bukan senyum puas. Itu senyum lembut dari seseorang yang melihat orang baik akhirnya naik ke permukaan. Di barisan kursi belakang, Dita menggenggam ponsel erat-erat. Ia membuka pesan lama dari Indra, pesan yang dulu ia abaikan, tak pernah dibalas. Isinya sederhana. Bu Dita, kami ingin berdiskusi kalau berkenan. Kami tahu kami kecil, tapi kami yakin bisa berkontribusi besar. Dita menatap layar itu lama, lalu menutupnya dengan mata yang basah. Livia, di sampingnya, membisikkan lirih. Kita salah menilai semua hal, Dit. Dita mengangguk. Kita terlalu lama berdiri di atas, sampai lupa cara melihat yang di bawah. Setelah sesi penganugerahan selesai, awak media menyerbu Indra dan tim Rakyat Tech. Sementara Aldo melangkah perlahan ke belakang panggung, menjauh dari sorotan. Ia tidak butuh pujian. Ia hanya ingin memberi panggung pada mereka yang selama ini dibungkam sistem. Namun sebelum ia benar-benar hilang dari panggung, langkahnya terhenti. Dita dan Livia berdiri di hadapannya. Keduanya tak membawa map, tak membawa proposal. Hanya mata yang sembab dan kepala yang tertunduk. Dita bicara duluan. Suaranya lirih, tapi jujur. Maafkan kami. Kami terlalu angkuh. Kami terlalu silau oleh pencapaian. Sampai lupa bahwa menghormati orang lain adalah dasar dari semua kepemimpinan. Livia menambahkan sambil menunduk. Kalau Allah masih izinkan waktu untuk kami belajar, kami ingin berubah. Aldo menatap mereka dengan mata teduh. Ia tidak bicara banyak. Hanya satu kalimat yang ia ucapkan. Terima kasih, karena hari ini kalian memilih jujur. Dan tanpa kata lanjut, ia melangkah pergi, meninggalkan dua wanita yang akhirnya menemukan makna rendah hati, bukan lewat buku, tapi lewat rasa malu yang menyadarkan, bahwa pemimpin sejati bukanlah yang bersinar paling terang, tapi yang mau menunduk paling dalam. Panggung sudah lengang. Kamera-kamera mulai menutup lensanya. Para tamu undangan bangkit dari kursi dengan tepuk tangan terakhir. Lalu satu persatu meninggalkan ballroom dengan wajah penuh percakapan dan spekulasi. Tapi di dua kursi baris depan yang tadi memancarkan aura kekuasaan, kini hanya tersisa Dita dan Livia, duduk diam, membatu,
seolah baru saja dihantam oleh kenyataan yang tidak mereka siapkan. Dita masih menatap layar besar yang baru saja memamerkan logo Rakyatek, seakan berharap gambar itu akan berubah, seakan masih ada harapan bahwa semuanya hanya salah tayang. Tapi layar itu sudah mati. Harapan itu ikut padam bersamanya. Livia menggenggam kedua tangannya erat di pangkuan. Jemarinya pucat, dingin. Ia ingin berkata sesuatu, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Semua naskah sudah runtuh. Semua rencana sudah patah. Dan yang tersisa hanyalah rasa perih. Bukan karena kekalahan di depan umum, tapi karena akhirnya melihat siapa dirinya yang sebenarnya, saat semua topeng ditarik paksa. Beberapa staf media masih menoleh ke arah mereka. Beberapa wajah terlihat iba, tapi tak satu pun mendekat. Tak ada yang berani. Aura kekuasaan yang dulu melekat erat di pundak mereka kini berubah menjadi bayang-bayang kesepian yang menyelimuti diam-diam. Dita akhirnya membuka suara, lirih, nyaris seperti desahan. Jadi, ini akhir dari segalanya. Livia menggeleng pelan. Bukan akhir, tapi jelas. Ini tamparan paling dalam. Mereka tak berbicara selama beberapa saat. Hanya duduk, berdua, di kursi yang tadi dipesan khusus untuk tamu VIP. Tapi hari ini, status VIP bukan lagi tentang posisi duduk, melainkan tentang kedewasaan untuk dihakimi di depan semua orang dan tidak kabur dari rasa malu. Sementara itu, di ruangan belakang panggung, Aldo duduk sendirian. Ia menatap sebuah cangkir teh hangat yang kini sudah mulai dingin. Di tangannya, ada map berisi catatan tentang dua nama, Dita Alessia dan Livia Santoso. Ia membuka halaman pertama, tertulis semua prestasi mereka, revenue, peningkatan valuasi, penghargaan CEO of the Year, top 40 under 40. Tapi halaman kedua jauh lebih penting baginya. Tertulis di sana, kebiasaan memperlakukan staf bawahan, sikap saat under pressure, kemampuan mendengarkan, tingkat empati di ruang non-formal. Aldo menutup map itu perlahan. Di meja kecil di sampingnya, ada selembar foto. Foto dirinya saat pertama kali masuk ke kantor Transpixel sebagai teknisi AC. Seragamnya dekil, wajahnya penuh keringat. Tapi matanya tetap fokus, karena saat itu, ia sedang melihat siapa yang akan menilainya sebagai manusia, bukan sebagai alat. Di tempat lain, di rooftop Arunika Tower, Livia dan Dita berdiri di tepi balkon kaca. Jakarta membentang di depan mereka, luas dan gelap oleh mendung. Namun bukan awan yang membuat hati mereka berat, melainkan kesadaran bahwa selama ini mereka telah berjalan di jalan yang salah, tapi baru sadar ketika sudah terlalu jauh. Livia menarik napas panjang. Aku selalu bangga jadi CEO perempuan yang tangguh. Tapi ternyata aku hanya tangguh di luar. Di dalam, aku kosong. Dita menoleh. Suaranya lebih lembut dari biasanya. Aku bangga pada brandingku, pada semua yang kutampilkan ke dunia. Tapi hari ini aku sadar, itu semua cuma kulit. Mereka terdiam lagi. Namun di balik kesunyian itu, ada sebuah keputusan perlahan muncul, bukan dalam bentuk kata, tapi dalam bentuk tekad yang lahir dari rasa malu terdalam. Livia menoleh ke Dita, kali ini dengan tatapan lebih jujur. Kamu pernah berpikir untuk mulai ulang? Dita menjawab tanpa ragu. Setiap hari sejak kemarin. Lalu Livia tertawa kecil, getir, sambil menghapus air matanya yang tersisa. Lucu ya, selama ini kita sibuk cari investor, sibuk jaga citra, sibuk tampil sempurna. Tapi ternyata, yang benar-benar menyelamatkan kita itu satu hal sederhana, jadi manusia. Dita mengangguk, dan mungkin, itu pelajaran paling mahal dari semua yang pernah kita bayar. Sementara itu, media sosial mulai ramai. Foto Aldo yang berdiri di samping tim Rakyatek viral di berbagai platform. Caption-caption bertebaran. CEO muda menyamar jadi OB selama 3 bulan. Hasilnya bikin 2 perusahaan besar terpukul. Pemilik gedung menyamar. Pilih perusahaan kecil yang ramah OB sebagai pemenang. Dunia kerja kini punya cermin baru, dan banyak yang mulai takut bercermin. Tagar Aldo Takumi dan Rakyatek trending menduduki peringkat teratas di Twitter. Banyak yang kagum,
Banyak pula yang merasa malu atas perilaku di tempat kerja masing-masing. Dita dan Livia melihat berita itu. Mereka tidak lari. Mereka tidak menyalahkan siapapun. Kali ini, mereka memilih diam dan menerima. Malam harinya, Dita duduk di meja kerjanya yang kini terasa asing. Ia menulis email. Bukan ke investor, bukan ke media, tapi ke semua stafnya. Mulai besok, saya akan turun langsung ke semua divisi, bukan untuk mengontrol, tapi untuk belajar. Saya minta maaf jika selama ini kalian hanya melihat sisi luar dari saya, tapi tidak pernah merasakan empati saya. Saya ingin memperbaiki itu, satu persatu, dimulai dari hari ini. Livia juga menulis sesuatu malam itu. Bukan email, tapi surat untuk dirinya sendiri. Ia menulis, "Kita bukan kalah, Liv. Kita diberi kesempatan untuk tidak menang demi bisa belajar lebih dalam. Dan itu lebih berharga dari apapun." Hening menyelimuti Arunika Tower malam itu. Lampu-lampu kantor padam satu persatu, menyisakan cahaya lembut dari lorong dan lantai resepsionis. Di lantai 30, di ruang kerja barunya yang luas dan minimalis, Aldo Takumi berdiri di depan jendela besar. Jakarta berpendar seperti lautan bintang di bawah sana, penuh kehidupan, hiruk-pikuk, dan ambisi. Tapi malam ini, bukan kesibukan yang mengisi pikirannya, melainkan kenangan yang tak pernah benar-benar padam. Ia membuka sebuah laci kecil di bawah rak buku. Di dalamnya, tersimpan satu kotak kayu sederhana. Perlahan ia membukanya. Isinya, selembar kertas surat kabar kuning yang dilaminasi, sepotong name tag logam bertuliskan, Aldo, intern, dan sebuah foto lusuh. Di foto itu tampak dirinya bertahun-tahun lalu, duduk di tangga belakang gedung, mengenakan kemeja kebesaran dan sepatu butut. Di sisi lain foto, seorang wanita muda sedang berjalan menjauh dengan ekspresi tergesa. Itu Livia. Hari itu, 7 tahun lalu, adalah hari pertama dan terakhir Aldo magang di Transpixel. Saat ia masuk ke ruang meeting untuk presentasi kecil hasil risetnya tentang sistem iklan berbasis lokasi, Livia bahkan tidak memberi kesempatan. Ia hanya berkata cepat, "Kamu masuk ke ruang ini tanpa izin, tanpa appointment. Saya tidak menerima magang yang tidak paham etika dasar. Silakan keluar." Wajah muda Aldo masih ingat betul ekspresi Livia waktu itu. Tegas, tapi dingin. Tidak ada sedikit pun waktu untuk mendengar. Ia diusir, bukan karena performa, tapi karena penampilannya. Hari itu pula, ia duduk di tangga belakang selama 2 jam, menahan air mata dan menulis ulang tujuan hidupnya. Ia bersumpah, bukan untuk membalas, tapi untuk menjadi seseorang yang bisa mengubah standar siapa yang layak diberi kesempatan. Di hari yang sama, puluhan kilometer dari sana, Dita muda sedang menolak seorang pelamar dari desa. Ia datang mengenakan sandal jepit, membawa proposal sistem logistik sederhana untuk pemetaan distribusi bahan baku. Dita tak sempat membacanya. Ia hanya menoleh sebentar, lalu berkata, "Kita butuh orang yang bisa langsung berlari, bukan yang perlu diajari dari nol." Aldo menyaksikan percakapan itu dari kejauhan. Ia belum dikenal siapa-siapa. Tapi ia tahu, ia menyaksikan sistem yang sakit. Dan ia mulai mencatat, dalam hati, dalam diam. Kini, bertahun-tahun kemudian, Aldo menatap ulang semua itu. Bukan dengan dendam, tapi dengan rasa syukur. Karena luka-luka itu yang membuatnya tumbuh. Ia bukan lagi anak muda yang menunggu kesempatan. Ia adalah pria yang menciptakan kesempatan, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk semua orang yang selama ini tak dianggap karena tampilannya, karena CV-nya, karena asalnya. Di layar mejanya, sebuah notifikasi masuk. Email dari Livia. Subjek, "Hari pertamaku memulai ulang." Isinya singkat. "Hari ini aku ikut duduk makan siang di pantry bersama tim HR dan CS. Pertama kalinya dalam 7 tahun aku duduk di sana. Aku belajar mendengarkan. Terima kasih untuk pelajaran kemarin. Aku mulai dari situ. Bukan karena ingin diperhatikan, tapi karena ingin jadi pemimpin yang lebih layak didengar." Beberapa detik kemudian, email lain masuk.
Kali ini dari Dita. Subjek, maaf dan terima kasih. Aku menelusuri ulang kotak pesan lamaku. Aku menemukan email magang dari seseorang bernama Aldo. Aku belum bisa memaafkan diriku sendiri karena menghapusnya tanpa membaca. Tapi aku berjanji, mulai besok, setiap email akan kubaca dengan mata dan hati. Karena bisa jadi, peluang terbaik justru datang dalam bentuk paling sederhana. Aldo tersenyum. Sebuah senyum yang menyimpan damai. Bukan karena berhasil membuat dua CEO besar berubah. Tapi karena akhirnya, mereka menemukan sesuatu yang lebih penting dari semua yang pernah mereka bangun, kesadaran. Pagi harinya, di sebuah warung kopi sederhana di pinggiran kota, terlihat seseorang duduk mengenakan kemeja polos. Ia berbincang dengan sekelompok anak muda yang tampak semangat mempresentasikan ide. Bang, ini ide aplikasi penghubung petani langsung ke pembeli. Tapi desain kami belum bagus. Aldo mengangguk. Nggak masalah. Yang penting niat kalian tulus, bukan palsu demi pencitraan. Salah satu dari mereka bertanya hati-hati. Abang itu siapa, sih, sebenarnya? Aldo tersenyum, mengangkat cangkir kopinya, lalu menjawab ringan. Cuma orang biasa yang pernah dianggap nggak penting. Tapi akhirnya tahu, bahwa semua orang pantas didengar. Dan begitulah kisah ini berakhir. Bukan dengan pesta kemenangan. Bukan dengan kekayaan instan. Melainkan dengan perubahan. Dita dan Livia tidak bangkrut. Mereka masih punya perusahaan. Tapi kini mereka bangkit dengan cara baru. Dengan lebih rendah hati, lebih mendengarkan, dan lebih siap menerima kenyataan bahwa tidak semua nilai ada di atas panggung atau angka presentasi. Nilai paling murni ada dalam cara kita memperlakukan manusia lain, tanpa seragam, tanpa status, tanpa sorotan kamera. Dan Aldo? Ia tetap berjalan, menilai bukan dari apa yang dikenakan, tapi dari apa yang dijalani. Karena bagi dia, pemimpin sejati bukan yang dipuja dari jauh, tapi yang dikenang karena pernah mendengar saat tak ada yang mau bicara.